Hai, salam jumpa. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi psikologi perkembangan dalam pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berbasis perkembangan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan ini adalah salah satu dari cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemudian kognisi, emosi, dan sosial manusia sepanjang rentang kehidupan mereka. Nah, dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang tahapan perkembangan anak ini menjadi dasar dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik usia dan kebutuhan siswa agar pembelajaran sesuai dengan usia mereka, gitu ya, karakteristik dan usia mereka serta kebutuhan mereka. Tujuannya, kenapa kita perlu menerapkan psikologi perkembangan dalam pembelajaran? Yang pertama adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan mereka tentunya, kemudian mencegah stres atau tekanan berlebihan akibat tuntutan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemudian kita juga dengan paham mengenai psikologi perkembangan, kita bisa mengoptimalkan potensi belajar melalui metode yang tepat sesuai dengan karakteristik usia mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang bagi siswa. Dan ini yang menjadi faktor utama bagaimana kemudian mereka bisa belajar dengan optimal di lingkungan sekolah mereka. Perlu kita ketahui apa itu prinsip-prinsip psikologi perkembangan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perkembangan itu bersifat bertahap. Jadi setiap anak itu berkembang secara berurutan melewati tahapan tertentu. Misalnya usia dari 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, dan seterusnya. Dan di setiap fase uh, atau di setiap tahapan tersebut ada uh, berbagai aspek perkembangan yang terjadi pada anak dan ada tugas-tugas perkembangan yang terjadi pada mereka yang harus dipenuhi di setiap tahapan usia tersebut. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui bahwa anak itu adalah pembelajar aktif, jadi anak belajar dengan mengeksplorasi dan berinteraksi secara langsung, terutama di usia 6 sampai 12 tahun atau di usia sekolah dasar itu, anak belajar dari pengalaman langsung, dari kegiatan mengeksplorasi, karena melalui kegiatan yang demikian mereka lebih mudah dalam mencerna pengetahuan tertentu yang mereka pelajari. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa perbedaan setiap anak itu berbeda, atau perbedaan individual itu sangat penting. Setiap anak punya karakteristik uniknya, punya cara yang berbeda, punya kecepatan dan gaya belajarnya berbeda, dan itu perlu kita ketahui sebagai seorang pendidik. Lalu juga lingkungan itu sangat berpengaruh, di mana ketika guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau mungkin sebaliknya, ini akan berpengaruh terhadap mereka. Kemudian teman sebaya, ini akan memberikan dampak yang cukup besar kepada perkembangan mereka. Dan pada prinsipnya perkembangan itu menyeluruh gitu, artinya mencakup seluruh aspek. Jadi tidak hanya soal akademik, tetapi juga emosi, kemudian sosialnya, moralnya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu sekali untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berbasis perkembangan. Contohnya nih di kognitif. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan perkembangannya teori perkembangannya Jean Piaget, anak SD itu berada di tahapan operasional konkret gitu ya, di mana anak sudah mulai berpikir logis namun masih konkret, artinya kita perlu menggunakan benda-benda nyata atau gambar atau eksperimen secara langsung agar kemudian anak mudah dalam memahami informasi atau pengetahuan yang kita sampaikan. Anak itu belum bisa berpikir abstrak, artinya dia belum seperti orang dewasa atau remaja yang
sudah bisa berpikir melalui simbolik atau hal-hal yang bersifatnya konsep teoritis. Nah itu anak belum mampu, dia masih bersifat konkret, ada benda nyata atau dia mengalami secara langsung apa yang akan diajarkan kepadanya. Kemudian dia juga mulai memahami konservasi dan klasifikasi, sehingga kita sebagai guru ini perlu memberikan pelajaran mengenai hal ini dengan memberikan tugas klasifikasi, misalnya atau urutan atau sebab akibat, misalnya mengelompokkan warna, mengelompokkan berdasarkan urutan tertentu, mengajarkan sebab akibat, apa yang menyebabkan kondisi tertentu terjadi, misalnya sebab akibat terjadinya hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Itu dia sudah mulai mengerti karena kemampuan memahami konservasi dan klasifikasinya sudah mulai meningkat. Kemudian dia juga suka aktivitas eksploratif, sehingga guru sebaiknya menerapkan pendekatan inquiry dan problem solving sederhana agar kemudian mereka tertantang untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran juga tidak terkesan monoton bagi anak sehingga membuat mereka bosan. Dari aspek sosial emosional, kalau kita lihat dari teorinya Erikson, bahwa anak SD itu berada di fase industry versus inferiority. Jadi anak memiliki kebutuhan seperti dia merasa mampu dan ingin dihargai, maka guru perlu memberikan pujian spesifik kepada anak. Pujian spesifik itu artinya bukan cuma sekedar kamu hebat, tetapi misalnya ketika dia mampu menyelesaikan satu tugas yang diberikan, misalnya satu proyek tertentu, wah kamu hebat ya bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Jadi berikan pujian yang spesifik kepada mereka. Ya, yang terpenting bukan hanya hasilnya, tetapi juga bagaimana usaha atau prosesnya juga dihargai. Dan kemudian mereka itu punya keinginan untuk berkontribusi dan punya keinginan untuk berhasil, maka sebaiknya libatkan mereka dalam proyek kelompok dan berikan mereka tanggung jawab. Jadi sebisa mungkin guru-guru memberikan pembelajaran itu dengan metode proyek, berbasis proyek atau diskusi kelompok gitu ya, agar kemudian mereka juga bisa bertanggung jawab dengan kegiatan yang mereka lakukan. Dan mereka punya ketakutan untuk gagal atau dibanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga guru perlu menghindari yang namanya kompetisi berlebihan. Kompetisi bisa, tetapi jangan berlebihan dan jangan sampai ada perbandingan antara siswa, karena ini akan berdampak negatif kepada mereka. Lalu kemudian aspek moral. Aspek moral kita lihat dari teorinya Colbert, bahwa anak itu berada di tahapan prakonvensional ke konvensional awal. Artinya bahwa anak itu memiliki ciri-ciri moral di mana mereka merasa bahwa nilai benar dan salah berdasarkan aturan, sehingga gunakan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Jadi buat kesepakatan di awal pembelajaran, lalu kemudian konsisten menerapkan aturan atau apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal. Kemudian anak belajar dari konsekuensi langsung, artinya guru bisa menerapkan konsekuensi secara logis gitu ya, bukan hukuman secara keras. Artinya kalau misalnya dia melakukan satu kesalahan tertentu, pastikan bahwa dia memahami kesalahannya dan dia mengetahui konsekuensi logisnya bagaimana. Kemudian perlu model perilaku baik, dalam artian bahwa di sini guru sebagai contoh di dalam keseharian anak, baik itu dari kejujuran, kemudian empati, dan kerjasama. Dan ini penting sekali diperhatikan oleh seorang guru. Sehingga ada beberapa contoh dari strategi pembelajaran yang bisa diterapkan berbasis perkembangan. Misalnya strategi learning by doing, di mana anak SD itu belajar lebih baik melalui praktek langsung, seperti misalnya percobaan sains sederhana gitu ya, itu mereka sangat senang dengan kegiatan semacam itu. Kemudian storytelling dan drama, sehingga kemudian mereka
membantu mereka untuk memahami nilai, memahami emosi dan perspektif sosial dengan mereka mendengarkan cerita ataupun drama. Kemudian melalui diskusi kelompok kecil di mana dengan kegiatan diskusi ini anak kemudian mengembangkan kemampuan sosial dan berpikir kritis. Kemudian strategi visual dan konkret di mana anak menggunakan kita bisa memberikan anak kesempatan untuk menggunakan alat peraga, kemudian gambar, video, dan benda nyata agar pengetahuan yang mereka dapatkan komprehensif, mereka bisa mengamati secara langsung, dan strategi proyek gitu ya, proyek namun berbasis minat di mana ini akan mendorong keterlibatan dan motivasi intrinsik anak, jadi mereka tertarik dengan tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian refleksi sederhana, jadi minta anak untuk menuliskan atau menceritakan apa yang dia pelajari dan apa yang dia rasakan, maka dia akan bercerita dengan jujur, dia akan bercerita sesuai dengan apa yang dia rasakan dan apa yang telah dia pelajari. Nah, kita sebagai guru ini kemudian punya peran sebagai observer, kemudian sebagai fasilitator bagi perkembangan anak. Jadi kita mengamati dan memfasilitasi perkembangan mereka. Kemudian kita perlu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Jadi desain pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan usia mereka, dengan tahapan perkembangan mereka. Kemudian kita perlu membuat lingkungan belajar yang aman dan suportif, menjadi model perilaku dan nilai positif bagi mereka, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana bersinergi dengan orang tua dan tenaga ahli untuk memberikan dukungan perkembangan. Nah, implementasi psikologi perkembangan dalam pembelajaran ini bukan cuma sekedar teori gitu ya, tapi pendekatan yang menjadikan setiap anak itu merasa dipahami, kemudian dia juga merasa dihargai dan dibantu tumbuh kembangnya dengan optimal. Dan pendidikan yang berbasis perkembangan ini bukan hanya membentuk anak yang cerdas, tetapi juga sehat secara emosional dan sosial. Dan ini penting sekali. Oke, demikian dari saya. Mungkin terima kasih. Silakan berikan komentar atau pertanyaan melalui kolom chat. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, share apabila ini kamu rasa bermanfaat juga untuk orang lain, agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.